Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan semakin memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang pasti akan menjadi mahal. Dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan akan makin sulit. Keamanan suatu negara akan semakin terancam. Kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal, khususnya di sini adalah pemilik modal asing. Krisis ekonomi akan terjadi secara berkepanjangan dan negara pun akan menjadi semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi ini terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan. Dari hasil studi tersebut, jelas terlihat bahwa ada berbagai dampak negatif akibat dari korupsi. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam penelitian tersebut, dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik seperti kualitas jalan raya. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya paling parah, penghasilannya rendah, dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Sangat memprihatinkan sekali. Berbagai dampak masif korupsi tersebut merongrong berbagai aspek dalam kehidupan bangsa, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan di masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 2 dari 7 dampak masif korupsi tersebut, yaitu dampak ekonomi dan sosial dan kemiskinan masyarakat. Mari kita mulai. Kita mulai dengan dampak ekonomi. Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat terhadap sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Menurut Paulo Mauro, seorang ahli ekonomi, dia menerangkan bahwa hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurut Paulo Mauro, korupsi memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Kenyataan bahwa korupsi memang memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, dicegah, secara represif ditekan, yang sudah terjadi ditekan, kemudian secara kuratif, menghilangkan korupsi-korupsi yang ada. Nah, di sisi lain, meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan hutang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi akan terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan umum disertai maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif. Misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan efek yang negatif terhadap perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya akan terbuang juga
masuk ke kantong pribadi para pejabat. Nah, berbagai macam masalah ekonomi lain akan muncul ya akibat hal ini secara alamiah. Akibat korupsi yang merajalela. Ya, selanjutnya kita akan bahas permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut. Yang pertama, akibatnya lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga, ongkos perdagangan, karena kerugian dari pembayaran yang ilegal. Ya, ada pungutan liar seperti itu. Ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korup, dan resiko pembatalan perjanjian ya, karena adanya penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pemodal dalam negeri dan pemodal asing yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan akan menjadi sulit terlaksana karena adanya permasalahan kepercayaan, kepastian hukum dalam melakukan investasi. Selain masalah stabilitas kondisi negara tersebut, pengusaha multinasional akan meninggalkan negara tersebut karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya sendiri karena memiliki biaya atau resiko yang sangat tinggi. Dalam studinya lagi, Paulo Mauro mengungkapkan bahwa dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah secara langsung dan tidak langsung dapat menghambat investasi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam. Nah, akibat yang kedua adalah terjadinya penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi tadi, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa produktivitas pasti akan ikut menurun. Hal ini terjadi karena terhambatnya sektor ekonomi dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik dan untuk pengembangan kapasitas produksi. Dalam peningkatan produksi dengan berbagai upaya, seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha memperbesar kapasitas produksi suatu perusahaan, sudah ada yang terkendala ya atau terkendala karena tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung-ujungnya dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Nah, akibat yang ketiga adalah rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ini adalah kisah yang sangat sedih bagi masyarakat di negara kita. Khususnya kalau kita lihat kualitas jalan raya kita. Pada umumnya kualitas jalan raya di Indonesia itu tidak memadai ya, atau tidak sesuai dengan standar untuk kehidupan yang layak. Nah, bahkan karena rendahnya kualitas jalan raya ini akan membahayakan bagi pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Kalau kita lihat kendaraan umum di negara kita itu masih jauh dari cukup kemanusiawiannya dan keterjangkauannya. Kalau ada kendaraan umum yang baik, pasti harganya lebih mahal. Ironinya, pemerintah dan departemen yang bersangkutan merasa tidak bersalah dengan kondisi yang ada. Selalu berkelit bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Nah, saya ingin cerita. Pada suatu hari, seorang ibu menangis melihat suami dan anaknya terbujur kaku di sebuah kamar jenazah di rumah sakit. Kedua orang yang dicintainya
meninggal karena terjatuh dari sebuah motor yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, mengantarkan anak sekolah dan bekerja. Nah, menurut saksi mata bahwa motor tersebut terjatuh karena menabrak lubang yang ada di jalan raya, sehingga motornya jatuh dan seketika lewatlah truk ya di sebelahnya dan melindas suami dan anaknya tersebut. Nah, rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan rakyat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa akibat korupsi. Nah, yang keempat, akibatnya dari korupsi ini secara ekonomi adalah menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak sendiri-sendiri yang harusnya menjadi perangkat yang penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang sangat penting bagi negara. Kita pernah dibuat tercengang akibat kasus Gayus Tambunan. Diceritakan bahwa seorang pegawai pajak dengan pangkat yang masih dasar ya, 3A dalam hal ini, namun mempunyai kekayaan yang fantastis. Itu sangat tidak mungkin didapat dengan gajinya sebagai pegawai golongan 3A di Dijen Pajak. Kalau Gayus dengan pangkat yang seperti itu bisa melakukan korupsi, ya, bagaimana dengan pegawai yang atau pejabat yang memiliki pangkat yang lebih tinggi? Kondisi korupsi seperti ini semakin membuat masyarakat tidak percaya atau kehilangan kepercayaan kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya atau akan berusaha seminimal mungkin untuk membayarkan pajaknya. Banyak anggapan masyarakat sekarang untuk tidak membayarkan pajaknya. Toh, kalau saya membayarkan pajak saya, hasilnya juga akan dikorupsi pegawai-pegawai pajak itu sendiri. Bukan untuk biaya pembangunan, bukan untuk biaya pendidikan, bukan untuk biaya kesehatan. Lalu, mengapa saya harus membayar pajak? Nah, sangat ironis memang. Padahal, pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya juga akan menyejahterakan masyarakat. Nah, pajak ini sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Nah, akibat yang kelima berkaitan dengan yang tadi, pajak tadi, yaitu meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia itu semua hampir mengalami resesi, termasuk melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang notabene adalah negara yang maju. Negara-negara tersebut terpaksa melakukan hutang ya, untuk mendorong perekonomiannya yang sedang terhambat karena adanya resesi dan untuk menutupi biaya anggaran yang defisit atau untuk membangun infrastruktur yang penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Nah, korupsi yang terjadi di Indonesia meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengolahan Hutang, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai 201,07 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.716,56
triliun. Sebuah angka yang mencengangkan. Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar 69,03 miliar dolar Amerika dan surat berharga sebesar 132,05 miliar dolar Amerika. Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar 201,1 miliar dolar Amerika tersebut terbagi atas 956 triliun rupiah, 42,4 miliar dolar Amerika, 2.679,5 miliar yen, dan 5,3 miliar euro. Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika digunakan pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia 2011 yang sebesar 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%. Nah, bila melihat kondisi ini secara umum, hutang adalah hal yang biasa, ya, karena negara-negara maju juga melakukannya untuk menutupi defisit dan menghindari resesi ekonomi. Asal digunakan untuk kegiatan yang produktif, hutang pasti akan dapat dikembalikan. Tapi apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, maka hal ini akan memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan masa depan yang seperti apa yang terjadi bila hutang negara kita kian membengkak untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif. Bahkan hutang tersebut dikorupsi secara besar-besaran. Tidak terbayang bagaimana masa depan anak cucu kita ke depan. Nah, selanjutnya kita akan bahas dampak masif korupsi yang berkaitan dengan dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa, saling bertaut satu sama lainnya. Pertama adalah dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin. Misalnya, semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan tersebut, dan pembatasan akses terhadap berbagai layanan vital seperti air, kesehatan, pendidikan, listrik, dan sebagainya. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin. Misalnya pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sumber daya yang harusnya digunakan untuk kepentingan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Seharusnya fasilitas ini diperuntukkan untuk kemajuan sektor sosial dan orang-orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Mari kita bahas. Yang pertama, dampak sosial itu adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang menciptakan ekonomi berbiaya tinggi, beban yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi. Praktek korupsi yang terjadi mengakibatkan terjadinya ekonomi berbiaya tinggi. Dari istilah tersebut, terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Nah, sistem ini memiliki kekuatan monopoli yang besar karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau perangkat-perangkat pemerintahan, dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Nah, contohnya pada saat orang mengurus izin usaha, tidak sedikit ya oknum-oknum yang memanfaatkan pelayanan ya sektor pelayanan ini untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan pungutan liar, sehingga biaya yang harusnya rendah menjadi
tinggi. Otomatis hal ini akan berdampak kepada harga produk, barang dan jasa juga akan semakin meningkat. Nah, yang dirugikan adalah rakyat miskin yang membutuhkan produk-produk yang berharga murah. Nah, kondisi ekonomi berbiaya tinggi ini berimbas ya pada harga jasa dan pelayanan. Karena harga yang ditetapkan juga harus menutupi kerugian pelaku usaha akibat besarnya modal, akibat adanya birokrasi ya yang sangat rumit ya, yang banyak pungutan liar. Kondisi ekonomi berbiaya tinggi ini berdampak pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena ada harga yang ditetapkan yang harus menutupi defisit dan kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang harus dikeluarkan karena adanya penyelewengan pada saat pengurusan pada pelayanan publik tadi. Nah, dampak yang kedua dari dampak sosial adalah pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau sekitar 12,5%. Turun 1 juta orang atau 0,84% dibandingkan penduduk miskin pada 2010 yang sebesar 31,02 juta orang atau 13,33%. Selama periode Maret 2010 sampai Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011. Sementara di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 berkurang menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011. Nah, pengentasan kemiskinan ini dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena adanya berbagai sebab, seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan kelembagaan. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Nah, dampak yang ketiga dari dampak sosial adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi telah meluas dan terjadi di setiap aspek kehidupan yang mengakibatkan yang tadi high cost ekonomi atau ekonomi berbiaya tinggi, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh para rakyat miskin. Kondisi ini akan mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses untuk menunjang kehidupannya. Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu, dan sebagainya menjadi sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan, khususnya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya menjadi kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini, rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya. Nah, rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan lain sebagainya. Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan lain sebagainya. Tentu rakyat miskin ini lebih mendahulukan
memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan jasa, seperti contohnya pendidikan terlebih dahulu. Kondisi ini akan mengakibatkan rakyat miskin mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Dan pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidupnya. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan. Nah, dampak keempat sebagai dampak sosial adalah meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktek korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara, dan mencapai kehormatan. Nah, contohnya di India, para penyelundup yang populer sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan pemangku jabatan yang penting. Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi pada berbagai organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin besar pula tingkat kejahatan. Nah, menurut Transparansi Internasional, terdapat pertalian yang erat antara korupsi dengan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga pasti akan meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum atau law enforcement juga akan meningkat. Jadi bisa dikatakan bahwa mengurangi korupsi dapat juga secara tidak langsung mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Nah, menurut Suryono Sukanto, seorang sosiolog, bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung kepada hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana juga tergantung kepada kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Memang secara ideal bahwa angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat. Kondisi ini hanya akan terwujud jika kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai. Nah, dampak kelima dari dampak sosial adalah solidaritas sosial yang semakin langka serta terjadinya demoralisasi. Nah, korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas, serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan sifat kegotong royongan yang selama ini digaungkan itu hanya menjadi retorika saja. Masyarakat semakin lama akan menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan hanya mementingkan kelompoknya, golongannya, atau keluarganya sendiri saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, dan antar masyarakat sendiri. Orang akan semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau terkena bencana. Karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai pada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan semakin menderita. Di sisi lain, partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko-posko bantuan yang tujuan utama sebenarnya bukan menolong, tapi hanya sekedar mencari dukungan dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan beban penderitaan dan membantu agar lebih baik. Yang terakhir, setelah ini saya akan tayangkan film pendek berjudul Makan Malam.
Coba Anda buat kesimpulan dari film ini yang berkaitan dengan dampak korupsi yang baru saja saya jelaskan. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika Anda mempunyai pertanyaan. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak pada korupsi. Iya, Ma, bentar lagi. Halo. Gimana? Sudah selesai? Gimana ya, Ram? Saya masih ragu nih. Aduh, apalagi yang kamu ragukan? Tinggal ngubah nominal sedikit aja kok. Tapi Udah, nggak usah pakai tapi-tapi. Lagian kan, nggak bakalan ada yang tahu. Saya kasih tahu ya. Kalau mau jujur terus, kapan kita kayanya? oke lah, saya kerjakan. Iya, Ma. Mana sih Papa? Yuk, Ma. Makan. Tikus berdasi 80, bau pertamanya K sama O. Kira-kira apa ya, Pak? Tom and Jerry kali, Ma. Ih, Papa, itu kan Tom and Jerry, Pak. Koruptor, Ma. Oh iya, nah pintar anak Mama. Oh, yuk kita makan. Pak, tahu nggak si Wati tetangga sebelah? Wati, apa emang? Bukan, Papa nggak tahu. Itu si Wati, Pak, punya HP baru dibeli suaminya. Itu loh, Pak, HP keluaran baru yang bisa dicelupin ke air. Mama. Sejak dulu, mah, HP juga bisa dicelupin ke air, mah. Bukan gitu, Pak. Maksudnya HP-nya tuh nggak mesti dicelupin ke air. Oh, HP yang itu. Bagus deh kalau waktu itunya. Kan Papa nggak peka. Oh, Papa ngerti. Mama pasti Mama mau belikan HP itu untuk Papa, ya kan? Papa pulang. Papa. Lala. Pak, makan yuk. Lala udah lapar. Oh iya, Papa juga udah lapar. Mama. Iya, gimana kerjanya, Pak? Baik. Yuk, Pak, kita makan dulu. Iya nih, Papa juga udah lapar. Pak, Mama masak apa hari ini? Ini Mama masak ayam, suka Lala. Makasih, Ma. Nih, Mah. Wah, bagus banget nih, Pak. Beli di mana nih, Pak? Papa baik banget deh. Iya dong, Papa. Harganya berapa, Pak? Harganya 10 juta, Nak. Emangnya kenapa? Bukannya Papa belum gajian ya? Udah, Nak, kamu makan aja. Jangan nanya yang aneh-aneh kamu. Papa pulang. Lala,
Papa udah pulang, Nak. Makan yuk. Iya, Ma. Kak, jam Papa baru ya? Oh ini. Iya nak. Memangnya cuma mama yang bisa punya barang baru. Papa bisa aja. Harganya berapa, Pak? Harganya 5 juta nak. Tapi, Pak, bukannya... Lala. Gini, Nak. Ini namanya Instagram. Kamu bisa buka Mama di sini. Tuh, lihat tuh. Cantik kan Mama di sini? Hah, jerawat Mama kok hilang, Ma? Ah, Lala. Dari kemarin kamu kok nanya aneh terus sih? Bukan. Papa pulang. Lala. Papa pulang. Yuk kita makan. Yuk. Ma, lihat deh, Ma, hasil gambar Lala. Bagus kan? Wah, bagus banget saya. Coba lihatin sama Papa hasil gambarnya. Nih, Pak, bagus kan gambar Lala? Halo, Rizal, ada apa? Permainan kita mulai tercium nih, gawat. Tercium? Tercium sama siapa? Polisi? KPK? Halo? 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 Bukan, tercium sama anak saya. Kamu ini Rizal, Rizal. Sama anak kecil aja kamu panik. Saya kirain apa? Emang bisa apa sih anak kecil? Dia bikin saya gelisah. Setiap saya pulang kerja, dia selalu nanya aneh-aneh. Masa dia nanya saya dapat uang dari mana? Istri kamu gimana? Istri saya nggak curiga. Setelah saya beliin HP, dia senang banget. Nah, itu dia. Beliin aja anak kamu dulu. Pasti dia juga gak bakal curiga lagi. Lihat kan? Oke deh, aku coba. Pak, Papa beliin boneka pulang. Bagus kan? wah, bonekanya bagus banget, Pak. Bonekanya mirip deh sama bonekanya si Ani, anaknya Santewati. Tapi, Pak, kata Ani, bonekanya mahal loh. Itu jus Papa baru ya? Pasti duit Papa banyak kan? Papa ada tugas tambahan nak. Tugas tambahan kok pulangnya jam segitu aja, Pak? Udah, Nak. Kamu makan aja. Ini Papa beliin Lala martabak. Makanan sederhana loh. Cobain. Wah, enak banget, Pak. Pasti harganya mahal kan, Pak? Pak, itu HP Papa baru ya, Pak? Pak, Papa kok sekarang nggak ada bawa apa-apa? Nggak ada tugas tambahan lagi ya, Pak? Pak, Papa kok nggak pernah jawab sih, Pak? Bukannya Mama mau gajian ya, Pak? Papa dapat uang dari mana, Pak? Harganya mahal kan, Pak? Iya, ampun. Papa dapat uang dari kok. Kok apa, Pak? Itu mah kok Kok apa, Pak? Kok Jerry? bukan. Maksudnya